Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai lagi bincang-bincang bersama Dokter Johanna Mira Lengkong. Ya, nama belakang Lengkong ya tahu ya, berarti latar belakang kesukuan berasal dari Manado, tapi sudah ke Jakarta. Sempat saya nggak tahu deh, udah pensiun dari Aqua belum dulu di Aqua ya, di air minum Aqua, tapi juga mendirikan klinik yang namanya Bintaro Medica. Nah, beliau sendiri di klinik ya kalau biasanya hari Minggu atau Sabtu ya, biasanya Senin Jumat ada di Cianjur ya, yang Aqua yang di Cianjur. Nah, tapi yang pasti latar belakang sebagai yang kita tema hari ini sesi yang kedua, yaitu penyintas diabetes. Nah, bagi saya cukup menarik karena ya saya juga ya, ibu saya juga diabetes. Nah, Ibu Dr. Mina Lengkong juga almarhum ibunya diabetes. Dan ibunya itu meninggal dipanggil Tuhan masih cukup muda ya, 60-an. Kalau ibu saya 84. Ibu saya suntik insulin dan minum metformin dari usia 35. Dan cukup menarik juga dari ibu saya itu dipanggil Tuhan 84, 85 tahun itu ginjalnya masih bagus. Jadi juga saya tidak terlalu anti obat-obat banget, tergantung obat yang mana dan dosisnya bagaimana ya. Kalau bisa dosis rendah karena diiringi pola hidup, ternyata ibu saya ginjalnya nggak bermasalah, livernya nggak bermasalah, sampai 84, 85 itu ya dipanggil sehat ya. Bahkan di tahun terakhir hidupnya itu masih pergi ke gereja, melayani, masih bawa renungan dan seterusnya ya. Oke. Tapi untuk Ibu Mira Lengkong, almarhum ibunya dipanggil Tuhan saat hipoglikemia ya. Jadi gulanya ngedrop. Nah, tapi itu justru menjadi latar belakang yang menarik bagi saya. Karena dengan kondisi secara keturunan seperti itu, kok berani diet keto gitu loh. Nggak takut tuh gulanya ngedrop. karena karena makan karbonya dikit banget ya. Tahu tahu nggak 15-20 gram sehari itu. Itu sudah nggak makan kacang-kacangan, biji-bijian, nggak makan tomat, nggak makan wortel, wortel sedikit sekali, dalam arti sayur labu tidak, sayurnya yang sayur kangkung, sayur yang berupa batang, daun, bunga, ya. Tapi kalau yang sayurnya itu sebenarnya kayak sayur itu kan buah gitu loh ya, walaupun di sayur itu kan buah gitu ya, kayak tomat ya enggak juga, jadi ketat sekali gitu ya. Nah malah justru saya tuh nanti mau pengen Bu Dokter tuh cerita gitu ya, nggak takut kayak mamanya tuh hipoklimia ngedrop atau pernah ngedrop nggak sih gitu ya dengan diet yang seketat itu gitu ya. Kalau saya ini Bapak Ibu ya, dietnya agak nakal gitu ya. Kalau gulanya lagi rendah, lagi rendah, makan durian ya nanti ketahuan naik lagi gitu ya. Ada gulanya lagi bagus nih di bawah 100 gitu ya. Wah ke Sunda lagi ya. Wah di Sunda di hotel ada nasi kecombrang, ada nasi jeruk purut, makan dah gitu ya. Nanti paling naik-naik dikit gitu ya. Jadi kalau naik-naik habis makan 160, 170 gitu. Ya nggak apa-apa lah, ntar habis makan 2 jam lagi juga turun gitu ya. Maka kalau saya HbA1c-nya itu malah nggak pernah di bawah 6 gitu ya. Karena dulu pernah 11 ya. Jadi kalau bisa di bawah 7 itu udah happy. Kan bilang dokter bilang kalau kalau 5,8 sampai 6,1 prediabetes. 6,1 sampai 7 itu namanya terkendali. Jadi kalau di bawah 7 kan masih terkendali. Kan masih terkendali. Jadi begitu di bawah 6 gulanya rendah. Ini saatnya mau mau cheating apa ini? Yang sudah lama nggak dimakan gitu ya, sambil makan kan Tuhan enak banget gitu ya, makan nasi itu 5 sendok tak kunyah pelan-pelan sampai manisnya terasa, ya gulanya naik lah, mau dikunyah sampai manisnya terasa gitu ya, gulanya naik gitu ya. Tapi kalau dites itu gulanya 150, 130, bangun tidur 110, bahkan di atas 100, nanti HbA1c-nya 6,4, 6,5 gitu ya. Ya, saya masih bilang tergolong terkendali. Nah, kita hadirkan malam hari ini yang nggak kayak saya, saudara ya. Wah, ini super disiplin ya. Sebentar, saya spotlight ya. Nah, ini selamat malam Bu Dokter. Jadi Bu Dokter ini, kayak sebentar, biar sambil nunggu di unmute ya. Ini Ya,
Kalau sekolah ini super summa cum laude. Kalau kuliah aku masuk melawat. Kalau diabetes, gimana ya 10 tahun HbA1 saya nggak pernah di atas 6, malah sekarang 4 koma. Udah berapa tahun 4 koma. Udah bukan kayak orang diabetes aja. Jadi makan karbonya rendah banget ya. Oke, Dokter Mira mungkin bisa cerita-cerita. Tapi pernah takut nggak sih itu untuk ngedrop kayak almarhum mamahnya? Terus kalau misalnya awal-awal pengen cheating-cheating gitu ya apa pernah ada prosesnya sih gitu ya. Ya mungkin kalau nggak nasi kacang lah gitu ya. Kalau nggak nasi mungkin pisang kepok. Di Manado itu kan ada tuh dokter. Jadi saya pernah ke Manado ya, terus tanya orang di sana, kalau di sini orang diabetes makan apa sih? Pisang goroho. Oh, kalau di Jawa pisang kepok hijau. Iya nih pisang goroho. Saya ambil bibitnya, saya bawa ke Jakarta, saya tanam. Saya makan tuh pisang goroho gitu ya. Nah, kalau Bu Dokter tuh kira-kira gimana sih Bu? Awal-awal balik lagi ke cerita, nggak takut tuh Bu ngedrop kayak almarhum? Pak, saya pernah gula darah puasa saya 36. Gula darah puasa 36. Nah, terus nggak Iya. nggak 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 keringat dingin tuh. Enggak, karena saya puasa 10 hari. Oh, Saya puasa. puasa 10 hari dengan melakukan aktivitas tetap. Kemudian setiap hari 2 kali saya periksa. Terakhir tuh paling rendah 36, Pak. Wow. Tapi saya nggak merasa apa-apa. Mungkin itu bedanya kalau kita konsumsi obat dan tidak mengkonsumsi obat, hanya mengatur di pola makan. Oh, kalau biasa minum obat begitu kan saya pernah Dia, minum dia obat drop, metformin ya bahaya itu itu, Pak. di bawah 60 aja udah keringat dingin tuh. Betul. Jadi kalau kita minum obat karena pengaruh obat, kalau kita gula darah terlalu rendah, kita gemeteran, deg-degan, keringat dingin. Tapi kalau kita melakukan apa namanya seperti saya lakukan ya, itu nggak rasa apa-apa, Pak. Melayang aja nggak. Oh, jadi Jadi karena nggak minum obat, justru waktu gulanya rendah itulah mulai lemak dibakar ya, ketonnya ya. betul, betul, betul. Hmm. Tapi ya saya karena pengalaman mama seperti itu, ya jadi bisa sehari 2 3 kali periksa gula darahnya. Terus saya tulis gitu apa yang saya rasa, saya tulis gitu Pak, supaya Hmm. saya tahu tuh apa kalau apa namanya seperti apa rasa gula darah rendah. Tapi pengalaman saya enggak, saya bangun pagi, nggak apa-apa. Besok pagi lagi saya bangun, nggak apa-apa Pak. Hmm. Setelah 4 hari saya puasa, gula darah saya mulai turun tuh. Ada mulai 60, mulai 50. Nah, setelah hari ke terakhir itu dia yang paling rendah itu 36. Jadi nggak minum obat sama sekali, mulai dengan puasa, puasa makan, jadi tetap minum terus ya Bu ya. Betul, puasa makan saja, Pak. Nah yang pas 10 hari itu kayak orang keto tetap kayak kaldu omega 3 atau enggak sama sekali? Saya omega 3 itu minum, waktu itu kaldu saya nggak minum. Saya cuma minum air putih, apa namanya, omega 3 dimakan pagi-pagi itu air putih omega 3. Kemudian eh, kaldu itu saya nggak makan karena setelah masuk yang kalau kita puasa Pak, pengalaman saya ya, paling berat itu hari pertama. Jadi Oh. itu hari pertama tuh rasa rasa lapar masih ada, tapi kita nggak kepengen makan. Apa ya? Banyak-banyak godaan lah. Tapi biasanya godaan visual sama pikiran, Pak. Hmm. Kalau udah masuk hari kedua udah nggak ada apa, apalagi kalau udah hari keempat, kelima udah nggak kepikir makannya Pak. Cuma hari pertama kalau saya ya pengalaman saya hari pertama itu yang godaan, duh ini kalau makan kalau di Bintaro itu ada namanya soto jadul Pak. Iya, iya, iya. Apa namanya Pak Jarod mesti coba tuh Pak. Aduh enak banget. Sop jadul bukan soto, sop jadul. Bu, jadi sebenarnya kalau lagi gula lagi turun-turun begitu,
sebenarnya energi keton itu protein atau lemak yang dibakar? Lemak, Pak. Lemak ya. Iya, Oh, makanya orang diet keto itu harus makan lemak-lemak baik ya, lemak yang bukan trans fat, bukan lemak gorengan, lemak baik. Oh, karena itu akan dibakar menjadi energi, energi keton. iya, iya, Oh. betul. Nah, kalau lemaknya kurang, dia akan bakar dari lemak yang di tubuh nggak? Kayak lemak perut, lemak jeruk, visceral fat, abdominal Betul, fat. dia akan bakar lemak yang disimpan di semua tempat di tubuh, terutama yang di otot. Makanya pada orang, apalagi kalau misalnya kayak Mas Tio itu selain dia obat, dia kan baking. Jadi itu pengaruh panas itu membuat dia tuh turun berat badan cepet cepet banget. Tapi yang turun dari lemaknya yang dibakar ya. Jadi bukan Iya, ototnya. Jadi lemak. bukan otot. Karena tiap pagi kan latihan. Oh, jadi yang dibakar tuh lemak baik dari lemak perut, abdominal fat, visceral fat, kalau ada fatty liver juga fatty liver, semua lemak di seluruh tubuh dibakar deh. Itulah yang menjadi energi orang yang diet keto. Iya, dan, yang pertama dibakar itu memang yang lemak di liver, Pak. Jadi saya, pengalamannya 2 minggu setelah bukan, 1 bulan setelah saya, diet keto periksa SGOT, SGPT tiba-tiba normal, triglycerid jadi normal, Dan tanpa obat. dan fatty livernya juga langsung normal ya. Dia dibakar Betul, duluan karena betul. yang pembakaran bukan atau produksi gula kan yang produksi liver ya. Betul, betul. Oke, maka yang dibakar yang di liver dulu. Nah, sekarang kalau kita minum obat diabetes kayak misalnya ibu saya, walaupun ginjalnya aman, ya katakanlah metformin. Kalau 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 yang kelompok sulfurida, misalnya glimepirid, kelompok sulfurida itu kan sulfur. Sementara sulfur sendiri kan memang bahan baku untuk bikin insulin. Maka yang kelompok sulfurida akan mendongkrak tubuh produksi insulin lebih banyak. Nah, kalau metformin katanya mekanismenya itu menekan liver supaya jangan produksi gula gitu ya. Iya, Pak, macam-macam sih kerja obat anti diabetes ya. Tapi pengalaman saya makan makan pertama yang waktu saya masih makan, apa namanya, obat anti diabetes itu bukannya bukannya tambah turun gulanya, tapi kalau menurut saya tuh cenderung stabil di tinggi gitu. Karena saya nanya gini, misalnya gini, apakah obat diabetes itu selain menekan liver produksi gula juga mengganggu metabolisme keton gitu loh, sehingga ketika gulanya rendah, kenapa gemeteran atau ketonnya nggak masuk metabolisme keto gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu sih, Pak, ya. Jadi dia, apa namanya, kayak misalnya kita, makan, keto kan, pasti kan kolesterolnya agak tinggi ya. Terus Hmm. kita minum obat, statin-statin lah, itu nggak akan kena, Pak, karena perbedaan tempat kerja. Kalau kalau, keto itu di apa namanya, mitokondria, kalau obat itu di, eee, luar selnya, bukan di mitokondria gitu. Jadi justru akan mengganggu metabolisme keto. Itulah kenapa ketika gulanya rendah, lemak nggak dibakar, nggak ada energi, jadi lemes, jadi gemeter, jadi nggak ada tenaga. Betul, Pak, betul, Oke, betul. oke. Jadi kalau mau mau pola diet keto, ya harus berjalan menuju lepas obat ya bertahap setelah setelah kalau dokter nyaranin setelah HbA1c di bawah 6,5 atau gula darah di bawah 150 baru mulai Saya berani 125, Pak, di bawah 125 saya lepas obat. dianjurin Mas Tio untuk stop obat. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke, balik lagi ke ketika gulanya turun ya. Tidak mungkin akan lemes, gemeter selama metabolisme tubuh bisa membakar keton. Nah, sekarang ada nggak Bu, biasanya kayaknya orang dengan ciri-ciri begini atau gejala begini atau DNA begini yang kayaknya akan susah metabolisme ketonnya tuh ada hambatan itu apa ya kira-kira ya? Kalau yang dari Pak di grup kita sih nggak ada ya, Pak, nggak ada hambatan, hanya tergantung tinggal mau atau tidak aja melakukan. Jadi nggak ada pantangan buat orang yang punya masalah tertentu, ini nggak bisa nih diet keto nih, nah, gitu kan dia nggak cocok Iya. gitu, nggak ya? Iya, enggak.
Kemarin, kayak kemarin ya Pak, saya dapat pasien umur 35 tahun. Hmm. Eh apa namanya? eh GFR-nya tinggal 35. Minimal kan 90 ya. Ya, yang bagus 90. Tinggal 35, umur 35 tahun. Hmm. Itu dia setelah berobat 1 bulan di Singapura dan yang tadinya 30, berobat di Singapura 35. Kemudian terakhir setelah 35 dokternya bilang bahwa eh, EGFR-nya itu cenderung stagnasi Hmm. atau turun. Nah, eh, terus saya bawa orang itu ke Mas Tio ya. Terus ternyata jadi eh, pengaruhnya simpatik dan parasimpatik jadi di ginjal itu ada saringan kan, namanya glomerulus. Nah, di glomerulus itu ada pembuluh darah yang yang memperdarahi glomerulus itu. Namanya pembuluh darah afren. Nah, pembuluh darah afren ini sangat terpengaruh oleh tidur. Jadi kalau keto itu Pak, bukan hanya diet makan, tapi lima pilar itu harus dilakukan bersama-sama, sehingga itu baru dibilang keto. Kalau kalau hanya pola makan, berarti itu cuma 1/5 daripada yang harus dilakukan. Oh, cuma dietnya aja. Itu bukan keto itu, Pak. Bukan. Makanya keto ada belakangnya ya, keto KLFS. Nah, Iya, LS lifestyle. Di iya. lifestyle-nya itu ada moving ya, olahraga, terus ada tidur pulasnya ya. Relax. Jadi ada fasting, ada feeding, Hmm. ada 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 moving, ada relax. Orang Kemudian ada sleeping. oke, dia Jadi moving dia harus olahraga, balance. Lima sleeping. itu harus dilakukan selama 24 jam berulang-ulang gitu. Jadi itu sebabnya kalau Bapak tanya, kok nggak pernah ini karena ya itu kita lifestyle-nya itu. Jadi lima pilar itu yang harus kita lakukan supaya kita dibilang KFLS gitu. Oh, makanya kalau panggil Mas Tio Zoom jam 8 nggak mau dia, udah tidur. Iya, iya, betul. Jam Iya, 8 tidur. tapi karena bangunnya jam 4 Pak. Jam Oke. 4 pagi. Kalau Bu Dokter tidur jam berapa Bu biasanya? Kalau saya itu sudah nggak terima telepon itu di atas jam 10, Pak. Jam 10, tapi saya bangunnya jam 8. Oke. Jam 10 tidur bangun jam 8. Ya kalau saya bangun jam 5 karena jam 5.20 udah Zoom olah nafas. Tapi saya Iya, tidur, makanya saya olah napas Bapak nggak pernah ikut. Gara-gara itu saya nggak bisa bangun pagi, Pak. tapi saya jam 10 tidur saya. Jadi saya nggak dapat 8 jam sih, tapi 7 dah. Jam jam 7 sudah oke kok, Pak. 7 oh, sudah oke. hmm. Jadi tidur ini penting banget buat orang diabetes ya. Begitu kurang tidur saya ya paginya naik deh. Betul. Hmm. Tidur itu bukan cuma makan sih. Kalau menurut saya tuh tidur tuh kayak obat. Hmm. Ya karena saya ya sekarang udah nggak pasang alat ya. Alatnya saya udah beli yang baru tapi belum dipasang. Nah, waktu pakai alat yang bisa mendeteksi gula 24 jam itu, wah tadi malam deep sleep nih gulanya bener tuh sekitar 50-60 pada saat-saat deep sleep itu gitu. Nah, tapi karena saya emang pernah minum metformin walaupun nggak lama ya sebenarnya. Ya nggak tahu deh setahun itu termasuk lama apa enggak gitu. Dulu kan saya minum lalu lepas 7-8 tahun lalu karena kambuh minum lagi begitu bangun ya itu uh, keringet dingin gitu. Oh, Bapak makan malam terakhir jam berapa? Jam 6 sekarang. Sekarang malah maju lagi jam 5. Oh, mungkin itu kali, Pak. Jadi saya kalau saya kan susah susah skip breakfast. Jadi breakfastnya jam 9 tetap jam 9 10 tapi jam 5 sore makan terakhir gitu. Karena kayaknya sarapan tuh kayak sorga banget, enak banget. Iya sih, Pak. Dulu juga saya paling seneng sarapan. Nah, kalau makan malam malah saya bisa skip kayaknya pelan-pelan saya bisa maju tuh bisa jam 4 pun terakhir gitu, wis oke-oke aja gitu. Kalau awal-awal saya yang jam 12 itu, Pak, buka puasa jam 12 itu tuh kayaknya saya mendingan tidak makan sore daripada yang nggak makan yang jam 12. Oh, oke oke. Jadi
Jadi Jadi akhirnya saya makan itu tapi ditambah-tambah 1 bulan kemudian 2 minggu kemudian saya tambah 2 jam. Jadi jam 12 dari jam 2. Baru habis itu 2 minggu kemudian jam 4. Akhirnya jam 7 gitu sih Pak. jadi sekarang Ibu one meal a day ya. Iya udahlah 1 meal a day. Oke, oke. Nah, kalau ada orang yang ada yang begitu diabetes gitu ya, itu kan makin kurus, makin kurus. Kalau Ibu kan enggak nih, kan aneh nih. Gemuk-gemuk aja, normal-normal aja. Orang orang yang makin kurus kan mereka takut Bu kalau kayak apa diet keto, makan jangan kan makan sekali ya, makan 2 kali takut tambah kurus gitu loh. Gimana tuh ngatasinya? Dulu juga saya kan kurus, Pak. Dulu kan saya turun sampai berapa, tapi saya juga nanya ke Mas Tio, "Kok Mas Tio saya Bu ini tambah gini sih?" Jadi kekurangan saya tuh olahraganya harus lebih kuat, Pak. Karena apa yang saya makan itu sudah di metabolisme secara secara apa ya, secara baik katanya. Jadi walaupun sedikit itu diambil ininya apa namanya kalorinya tuh diambil sama tubuh. Jadi karena metabolismenya sudah baik. Jadi teman-teman kalau mau melakukan ketofastosis itu memang awal-awal akan turun, tapi percaya deh nanti satu waktu setelah metabolisme kita sudah sempurna, dia akan membuat badan kita untuk masuk ke dalam berat badan yang kita mau ya. Kan dulu Ideal. saya kurus, kurus banget Pak. Jadi saya tuh semua orang tuh bilang, ih jangan-jangan TBC lu, ih kanker kali. Jadi saya kalau menurut saya sih berat badan ini memang agak lebih, tapi saya lebih nyaman dengan ini daripada dulu waktu kurus, Pak. Oh, jadi pernah pernah di atas 100. Pernah 117, Nah, terus satu pas mulai diet keto turun. turun sampai 75. Oh, oke, untuk ukuran tingginya Ibu segitu udah kelihatan kurus ya. Iya, jadi apa namanya tirus banget pipinya saya tuh. Jadi, nah kan sudah mulai tua ya Pak. Kalau terlalu kurus kelihatan kayak katanya Empot. kayak apa namanya kayak Nenek- iya kayak kempot, Nenek-nenek. kayak nenek-nenek. Jadi eh, kalau buat saya sih untuk berat badan saya sekarang 82 tuh menurut saya yang saya suka lah gitu, nggak terlalu kurus, tapi ada berisi sedikit lah gitu Pak. Iya, karena saya sekarang 59,5, saya pengen naik 62, 63. Lama kalau saya naikin pakai protein susah, naikin karbo gulanya naik. Iya, eh apa coba ganti makannya makan ikan, Pak. Gua ada kalau ikan mau udah tiap hari sampai istri saya kepahitan sama ikan. Lihat ikan terus. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Mas Tio juga waktu dia mau turunin berat badan itu pertama dia makan ikan, bukan daging. Jadi mungkin Bapak daging, Pak. Oh, jadi tambahin dagingnya untuk naik protein dari daging untuk bikin ototnya ya. Iya, Oh, iya. oke, oke, oke. Nah, nyambung tadi, banyak orang juga yang ada diabetes. Diabetes itu kalau gulanya tinggi kan rawan, ya namanya mother of disease ya. Kalau nggak ke liver, ke ginjal. Nah, terus dengan ketakutan yang bakal nyebar ke ginjal, kan selama ini pemahamannya kalau orang udah ginjal bermasalah, kurangi protein, bahkan tahunya ditimbang sekian, dagingnya Nah, sekarang kita diet keto, low karbo, high protein. Tapi tadi Ibu cerita ada orang yang EFGR-nya masih muda, sempat rendah, itu akhirnya normal, Bu. Sekarang ini dia masuk bulan kelima, Pak. Jadi Mas Tio bilang nanti setelah 6 bulan baru diperiksa lagi. EFGR-nya. Karena Oke. iya EGFR-nya. Tapi saya sih bilang sama dia, saya dulu sih tiap bulan saya periksa apa namanya HbA1c supaya tahu saya udah on the track atau belum. Jadi nggak ada masalah sih. Yang tinggal duitnya aja. Kalau periksa EGFR kan lumayan juga. Oh, oke. Kalau kalau gula kan memang HbA1c konsepnya adalah rata-rata 3 bulan. Jadi ngetesnya 3 bulan sekali. Kalau ginjal itu sebenarnya bisa tiap bulan tes pun kan dia sewaktu sih ya, bukan 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 konsep kayak rata-rata 3 bulan gitu ya. Betul, Pak, betul. Cuma maksudnya waktu dulu pertama saya mau lihat pola makan saya ini udah on the track gitu bikin gula darah saya turun turun turun. Itu saya periksa HbA1c tiap bulan, Pak.
Oh, selama 6 bulan. Saya periksa tiap bulan. Dan hasilnya rendah, 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 rendah. Jadi saya berpikir, oh ya udah bagus ini. Itu sih kalau Pak. kalau EGFR itu sebenarnya ada faktor usia nggak sih? Kalau misalnya usianya udah mulai 60 itu, ya katakanlah 90 idealnya, tapi 80 masuk toleransi itu, atau tetap standarnya 90. Kalau teori bilang sejak usia kita 25 tahun, EGFR itu akan menurun tergantung kualitas hidup kita, Pak. Oh, bahkan 20 tahun ya. Oh, oke. 25 tahun itu sudah mulai menurun. Nah, Dan walaupun EGFR-nya rendah, belum tentu itu langsung meninggal gitu, langsung cuci darah. Apa namanya, ibu teman saya juga gula, EGFR-nya tinggal harus cuci darah, dia nggak mau, cuma pola makan yang dirubah. Ya itulah pola pola makan keto ya, tapi dia nggak makan daging, gantinya ikan. hmm, Bertahan itu sekitar 3 tahun, Pak. oh. Ada juga yang bilang katanya misalnya EGFR-nya agak rendah, tapi misalnya di urinnya albuminnya negatif. Berarti ginjalnya oke ya. Iya, kemarin itu yang pasien saya itu dia ukuran ginjalnya tidak mengecil. Jadi kita anggap itu dia masih bagus ginjalnya ya. Ukurannya tidak mengecil, tidak ada kendala yang lain. Artinya dia tidak punya hipertensi, tidak ada gula, kemudian tidak ada batu di ginjal. Cuma dia ada busa sedikit di kencingnya. Oke. Nah ini tinggal 1 bulan lagi saya mau tanya gimana ceritanya karena eh, dari 30 dengan obat yang begitu mahal di Singapura naik 35 1 bulan. Nah, kita mau lihat ini apakah apa namanya lebih baik tanpa obat hanya mengatur pola makan dan pola tidur. Hmm. Bukan pola makan dan pola tidur, lifestyle yang dirubah sih, Pak. Olahraga wajib, tidur 8 jam wajib, tidur pules wajib. Olahraganya, Pak, olahraganya itu di waktu paling bagus kapan? Itu pagi, Pak. Kalau udah jam 5 ke bawah, jam 5, 6, 7 itu udah nggak boleh olahraga. Karena badan kita tuh udah dipersiapkan untuk tidur. Untuk orang diabetes atau apapun juga, olahraga jangan malam ya. Betul, apapun bukan hanya diabetes. Olahraga. Tapi ada orang yang ini, kalau olahraga sore itu terus jadi capek, terus tidurnya pules gitu. Tapi dia stres tubuhnya tinggi, Pak. Oh, jangan di atas jam 5 sore. Jadi pokoknya udah matahari terbenam, udah tidak waktunya olahraga ya. Iya, Hmm. tidak waktunya olahraga. Di Bintaro ada loh tempat Gym. gym itu buka 24 jam. Saya bilang, waduh, sesat ini dia. Iya, anak saya aja kan dia kan nge-gym tuh kadang-kadang dia malam-malam nge-gym juga gitu. Nggak bagus ya. Nggak Eh, bagus, Pak. Karena memang badan kita udah di-set untuk istirahat. Udah ikutin aja kodratnya. Matahari terbenam ya waktunya tidur, waktunya si mulai istirahat. Matahari bangun, Betul. waktunya kerja. Oke, oke. Nah, kalau dari segi KLFS atau yang Ibu pelajari buat teman-teman yang susah tidur ya, kalau saya kan banyak ngajari olah nafas, whiskey breathing. eh, Kalau dari programnya KLFS untuk yang susah tidur apa Bu? Triknya? Triknya makan malam itu eat like a king. Oh, malah jadi makanya skip breakfast tapi malamnya makan banyak. Iya, karena kalau kita makan banyak biasa kan Pak nguap terus. Tapi saya ikut kelas lagi, ikut grupnya Pak Jarot tuh banyak sekali ilmu ya saya dapat. Saya bisa Hmm, ikut apa namanya olah napas. Saya kan ikut kelasnya Mas Gunggung ya. ya. Itu terus ekoenzim, bantal ekoenzim itu kalau menurut saya kalau kalau praktek Pak hari Sabtu sama Minggu itu tidur itu 6 jam. Nanti saya sambung tidur siang gitu ya, karena ada jam istirahat saya boleh istirahat itu. Itu kalau saya tidur 6 jam aja Pak, deep sleep saya 2 jam loh, asal pakai bantal ekoenzim. Oh, oke. Nah, teman-teman kalau mau mulai bikin pertanyaan silakan ya. Jadi kita akan
banyakin ditanya jawab karena memang kita nggak ada presentasi, bentuknya bincang-bincang. Kalau mau nulis pertanyaan silakan. Nah, tadi disinggung soal bantal ekoenzim. Oke, sebentar. 1-2 menit saya ngambil contoh ya. Oke, teman-teman, tadi disebut bantal ekoenzim. Jadi kalau kita tuh bikin ekoenzim ya, maka ampasnya itu jangan dibuang ya. Ampasnya contohnya seperti ini nih ya, saya spotlight yang untuk saya tok aja ya biar lebih jelas. Tunggu sebentar, saya tidak bikin blur backgroundnya. Nah, nih ya, nih. Nah, ini tadi tak ambil dari kasur saya ya. Jadi di bawah bantal saya ya dulu pas saya sempat pinggangnya agak sakit-sakit gitu ya jadi spray tak taruh di bawahnya biar nggak geser-geser kalau pas pinggangnya sakit maka ini taruhnya di posisi badan kita yang pas deket pinggang gitu ya kalau misalnya yang prostat nah tidurnya ya ini taruh aja geser ke bawah lagi yang di sekitar dekat pantat ya ini namanya bantal ekoenzim saya ada lagi yang besarnya separuhnya seperti ini ya taruhnya di jok mobil buat sandaran mobil ya. Betul. Terus lagi biar contohnya lengkap ya, biar contohnya lengkap. Yang kemarin eh, ibu dokter pernah singgung ada pasien payudara misalnya gitu ya. Ada lagi bantal ekoenzim. Jadi bantal ekoenzim itu maksudnya ampasnya ekoenzim ini kecil nih. Ini saya bawa di tas saya nih. Kalau ini lagi capek naik pesawat atau lagi capek ya, nah tempel di mata. Gitu ya. Terus dikasih lagi kacamata kain hitam. Ini aneh ya. Bantal Equensin tuh ini kalau dipegang ini dingin. Padahal ini nggak dimasukin ke AC, nggak dimasukin ke kulkas. Dia bawaannya dingin. Maka juga kalau buat senderan di jok mobil itu enak banget. Apalagi kalau mau nyetir jarak jauh ya. Saya kadang ke Bandung PP dari sendiri. Ke Jawa Tengah, ke Solo, kalau saya roadshow ya. Untuk tes QRMA, Solo, Jogja, sama Salatiga, Semarang gitu. Saya setir sendiri. Nah itu pinggangnya enak. Ya, ini bantal ekoenzim. Nah, Dokter Mira pernah punya pasien yang kanker payudara, ya, tentunya tidak sekecil ini ya, yang agak kotak. Bisa dimasukkan, mohon maaf, masukin ke BH-nya, ya, untuk apa sih sebenarnya ini? Ini sebenarnya bantal ekoenzim itu mirip kalau yang modern itu ini kalung DKK ya, yang namanya energi skalar. Kalau kalungnya MCI itu ion negatif. Melawan ion positif. Ya, alat listrik itu ion positif. Tapi kalau gadget segala macam itu lebih ke radiasi. Nah, yang menariknya kalau energi skalar itu kan nembus tembok, nembus plastik. Nah, makanya kalau ekoenzim, saya percaya yang memang sudah dites itu adalah ada ion negatifnya. Tapi saya percaya tidak sekedar ion negatif. Kalau enggak, gimana bisa nembus plastik? Gimana bisa nembus kalau di wadah jilgan-jilgan taruh di bawah kolong tempat tidur, saya punya 8 kamar, rumah saya gede banget. Setiap tempat tidur tak kasih 8-10 jiligen yang 5 literan ekoenzim. Tidurnya juga lebih nyaman. Karena ini kayak di hutan. Kalau di hutan itu bukan hanya sekedar ion negatif. Itu ada kayak semacam namanya energi skalar. Makanya kalau kita masuk hutan itu badan kita enak banget, seger banget ya. Bahkan energi skalarnya di hutan itu ada semacam zat kimia dari tanaman dan itu anti kanker. Ya itu jurnalnya udah ada gitu ya. Nah ini adalah bantal ekoenzim yang tadi Dokter Mira juga sebutkan ya untuk bantu tidur pules, bahkan untuk terapi apa saja ya. Jadi kalau misalnya yang kalau Bu Agnes tuh tetangga saya kan juga penggiat ekoenzim, itu kalau kakinya bengkak gitu ya ini jadi kalau disimpan di kulkas jadi untuk kompres. Jadi untuk kompres ya. Ini bantal ekoenzim ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah mulai ada yang nanya. Saya akan bacakan ya Bu Dokter ya. Ya. Oke. Kalau diet keto EFGR 35 olahraga apa yang boleh dilakukan dan protein apa yang ditakar atau yang dibatasi karena ada anemia. EFGR 35 ya cukup rendah ya. Oke.
Ada pembatasan protein tertentu nggak Bu? Jangan makan daging merah lah, jangan makan apa gitu. Enggak, Pak. Enggak. Semua hewani dia boleh makan. Hmm. Olahraga dia yang semampu dia. Artinya apa namanya, treadmill boleh sampai berkeringat. Oh, indikasinya sampai berkeringat dan lebih ke arah olahraga otot berarti ya. Betul, betul. Oke. Treadmill sih kardio juga sih kan Pak, kalau treadmill. Ya. Nah, kalau di saya sendiri atau kalau misalnya dengan dokter Elizabeth Subrata, dokter Tan Tian, Long Pit Lin, begitu kanker atau ada radang, nggak boleh daging merah, itu memicu radang. Kalau dari kelompok ketofastosis ini, saya gimana sih memandang daging merah itu? Kita sih nggak ada pembagian ya harus daging yang putih, yang merah, enggak, Pak. Cuma memang kalau Mas Tio menganjurkan lebih banyak ikan dibanding daging Oh, oke, oke, daging oke. hewan gitu. Jadi lebih banyak ikan ya. Dia dia selalu makanya dia tuh bikin roti itu dikasihin salmon, dikasihin tuna, lebih banyak gitu. Oh, tetap disarankan ke arah ikan ya. Oke, oke. Iya, disarankan ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita makan daging merah, daging putih juga nggak masalah. Mau Hmm. makan daging babi, daging sapi, ya asal tidak melanggar melanggar agamanya kita ya makan aja. Jadi dia nggak itu, nggak apa namanya nggak harus harus protein khusus gitu. Oke. Ya memang sebenarnya ada kelebihannya ya kalau saya baca sumber nutrisi itu daging merah sebenarnya B6-nya tinggi. Bahkan daging babi itu treonin, asam amino namanya treonin yang penting untuk detox gitu ya. Tapi sebenarnya treonin juga bisa diambil dari sunflower seed dan pumpkin seed ya atau biji-bijian, chia seed, flax seed. Oke. Saya jawab pertanyaan yang ekoenzim. Ekoenzim taruh di bawah tempat tidur, botol ditutup, tutup, jangan dibuka. Kalau dibuka nanti ya sebenarnya gini, ekoenzim itu hebat ya. Dia di dalamnya ada bakterinya. Jadi ekoenzim itu mengandung satu fitokimia, dua bakteri baik, tiga asam organik, empat enzim. Nah, ketika botolnya dibuka atau Anda nutupnya nggak rapat atau botolnya itu dipakai sehingga kita pakai itu buat ekornya tinggal separuh, terus kita pergi keluar kota berapa minggu nggak kepake-kepake, maka di atasnya akan ada lapisan putih. Itu namanya jamur pitera. Itu jamur yang akan melindungi supaya di bawahnya nggak rusak. Ya, jadi sebenarnya kalau dibuka pun asal nanti dia muncul jamur putih, di bawahnya nggak akan rusak. Tapi sebenarnya tidak usah dibuka. Ya, misalnya saya bilang yang namanya ion negatif dan energi skalar itu dia akan tembus. Jadi nggak usah dibuka. Sama juga ini diplastikin rapat sekali. Kalau nanti bantal ekoenzimnya ini nggak rapat, biasanya warnanya berubah hitam. Nah itu saatnya diganti. Selama warnanya tetap coklat begini, ini udah bertahun-tahun nggak berubah warna. Karena apa? Karena sealnya kedap sekali. Ya, jadi nggak ada kebocoran. Maka warnanya tetap seperti ini. Udah berapa tahun nih? Ya, inilah bantal ekoenzim. Jadi ekoenzimnya pun kalau untuk tujuan hanya untuk tujuannya untuk karena bisa dipakai waktu COVID Delta ya. Itu istri saya kena, pembantu kena, anak kena, semuanya kena. Itu antibiotik di rumah sakit di apotek kosong. Itu saya sprayingnya pakai ekoenzim, ngepelnya pakai ekoenzim. Lalu maka piring-piring yang habis dipakai kan saya ngerawat satu rumah. Itu mengandalkan antibiotik apa namanya untuk desinfektannya dengan ekoenzim. Nah, tentu ya dibuka ya, tapi yang untuk tujuan lain ya membuat seolah-olah kayak rumah kita tuh di hutan gitu. Itu ditutup aja ya. Dan itu nanti kalau misalnya 10 tahun lagi mau dipakai dibuka gitu ya, makin wangi kayak anggur ya. Jadi kalau ditutup kan saya nih 2020 ya, ini sudah 6 tahun tuh ekoenzim saya ya. Kadang-kadang saya buka satu mau dipakai buat kumur-kumur gitu ya. Kalau udah lama nggak kumur-kumur pakai ekoenzim, gigi suka ngilu-ngilu gitu ya. Begitu ngilu-ngilu, kumur-kumur ekoenzim ngilunya hilang ya. Jadi sakit gigi bisa hilang dengan ekoenzim. Odolnya ganti ekoenzim pun bisa atau odol enzim. Nah, itu ditutup ya. Oke. Ibu dokter, kalau darahnya kental, makan apa yang tidak boleh? Oke, ini udah tema di luar diabetes, nggak apa-apa juga deh ngomong sama Bu Dokter. Kalau darahnya kental, makan apa yang nggak boleh atau makan apa yang disarankan? Karena kebanyakan orang diabetes juga darahnya kental juga sih ya. Karena ada gula bikin kental ya. Ya pasti harus minum ya Pak, harus minum air Banyak sebaiknya minum. tidak karena eh,
apa namanya ion positif dan negatif dari hemoglobin itu akan lebih kuat kalau kita kurang minum dan minum gula. Hmm, jadi perbanyak minum itu aja udah mengencerkan ya. Betul. Kalau dari segi Jadi makanan, kalau dari makanan ya yang jangan ada karbo lah Pak. hmm, karena gula akan mengentalkan darah ya. Ya, membuat viskositas dari darah itu lebih kental. Oke, kalau begini Bu, saya sering ngajar begini, saya sering bilangin ke anggota PAS tuh begini, tubuh kita ini 36,5 derajat. Ya, tubuh kita 36,5 derajat. Nah, kalau kita makan banyak ikan yang terutama kukus, rebus, pepes, maka minyak ikan apalagi ikan kayak ikan salmon, ikan tuna, mereka hidup 500 sampai 1000 meter di bawah laut, itu 0 derajat. Makanya omega 3, minyak ikan, krill oil itu dimasukkan kulkas aja nggak beku. Karena mereka minyak yang biasa cair di 0 derajat. Nah, tubuh kita 36,5. Maka kalau kita banyak lemak-lemak dari situ, itu tentu darahnya lebih encer. Sama juga lemak dari misalnya olive oil, VCO, tanaman yang hidup di suhu udara. Suhu udara kan paling 26, 32, Indonesia ini 33, masih di bawah suhu tubuh kita 36,5. Artinya VCO, olive oil, itu pun di dalam tubuh kita akan encer. Tapi kalau misalnya kita makan kambing atau anjing lah ya, itu 38 suhunya mereka, 39. Maka minyak yang biasa di suhu 39 baru encer. Lalu masuk tubuh kita. Nah, itu kan lemak-lemak binatang kaki empat itu sebenarnya cenderung mengentalkan darah, terutama binatang yang suhunya di atas suhu manusia. Kalau binatang yang mereka suhunya di bawah kita, ya lemaknya ketika masuk ke tubuh kita itu mengencerkan. Makanya kalau kita minumnya misalnya VCO, olive oil, MCT, itu kan juga akan mengencerkan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Efek samping omega 3 itu untuk mengencerkan darah. Jadi makan omega 3 itu harus hati-hati kalau kita makan obat pengencer darah. Biasanya kan obat orang sakit jantung, sakit jantung, terus hipertensi suka dikasih pengencer darah. Itu harus hati-hati kalau kita mau makan vitamin omega 3. Omega Q10 juga berdampak mengencerkan ya. Betul. Ya, jadi oke. Jadi kalau mau dari makanan untuk mengencerkan ya omega 3, Q10, Q10 itu juga banyak diberikan oleh dokter jantung untuk mereka-mereka sudah pasang ring jantung karena Q10 juga berdampak mengencerkan pengganti obat pengencer darah ya. Tapi Q10 itu koenzim Q10 gitu ya, kayak pantotenat, biotin itu koenzim. Nah, ini bukan obat tapi bersifat mengencerkan. Oke, berat badan saya 49 kilo. Tingginya berapa nih ya? Bagaimana agar gemuk? Nah, oke, ini berarti 49 tapi ini pasti tinggi karena kalau dia pengen gemuk nih. Pak Derajat pengen gemuk. Saran untuk nambahin berat badan, Bu. Latihan otot. Dan otot ya, protein Iya. otot. Ya, Jadi kita kan mau tambah berat badan, nggak mau lemaknya yang nambah. kalau mau Kita nambah maunya lemak, ototnya yang nambah. Jadi latihan otot. kalau Dan otot itu harus dilatih tiap hari. Jadi misalnya angkat barbel tiap hari, eh, bergelayutan, squat jam, kayak gitu Pak. oke. Latihan otot. Ya, Pak, saya tambahkan kalau saya naikin berat badan, misalnya makan karbonya naik, berat badan saya naik, tapi gulanya naik. Yang naik juga lemaknya. Visceral fat saya dari 10 naik 11, naik 12, perutnya tambah Hmm. besar gitu ya. Itu naik berat badan dari karbo gitu ya. Nah, otot Iya. timbang lama. Nah, sekarang kalau Pak Derajat misalnya gini, saya udah makan protein, saya udah latihan otot, tapi ototnya lama terbentuknya. Nah, mungkin saya kasih tips juga, misalnya gini, coba kalau mau ke rumah sakit atau ke rumah saya juga boleh, kalau pakai QRMA akan ketahuan kurang Q10 apa tidak. Q10 itu penting untuk regenerasi sel serat otot. Ya, makanya juga untuk otot jantung ataupun pankreas, tapi regenerasi sel serat otot. Jadi orang yang ototnya susah termetabolisme, jangan-jangan kurang koenzim namanya Q10. Jadi protein itu bahan bakunya.
untuk jadi otot nanti. Protein itu bahan baku ya. Protein jadi asam amino nanti jadi otot. Tapi ada enzimnya atau koenzimnya ya. Koenzim itu hampir kayak hormon sebenarnya. Kalau enzim adalah enzim. Kayak untuk gula masuk ke sel itu butuh insulin. Tapi untuk bikin otot, salah satunya namanya koenzimnya itu adalah Q10. Nah, coba dicek kalau mau ke rumah sakit boleh, tes Q10 itu 600.000. Tapi kalau tes QRMA sudah termasuk di Tapi dalam. tambahan Pak, hati-hati statin golongan statin itu dia akan menurunkan kadar Q10. Ya oke, jadi justru yang obat-obat satin-satin akan menurunkan kadar Q10, padahal Q10 penting untuk pembuatan otot. Maka ketika orang Iya, minum betul. kelompok satin, ototnya turun karena Q10-nya turun. Oke ya, oke. Apakah minum baking soda, soda kue disarankan untuk orang diabetes? Pak Jarod bisa jawab itu Pak. Ya, kalau saya menyarankannya gini, kalau toh mau minum sodium bikarbonat ya, misalnya gini, bukan hanya untuk orang diabetes. Orang diabetes minum kista kanker tumor, kalau mau tes dulu sebenarnya tes ke rumah sakit namanya gas darah. Itu 400 sampai 600.000 tergantung rumah sakit yang mana ya. Tapi tidak semua rumah sakit atau lab bisa tes gas darah, analisa gas darah. Di dalam analisa gas darah itu ada pH darah. Nah, kalau pH-nya misalnya harusnya kan 7,35 sampai 7,45. Nanti begitu pH-nya di bawah 7 atau 6 bahkan itu berbahaya, asidosis. Nah, itu banyak juga dokter pun memberikan namanya sodium bikarbonat. Nah, saran saya kalau toh mau minum sodium bikarbonat murah kok, itu 15.000 satu botol isinya 100 butir. Satu hari bisa dua. Berarti kan sebulan cuma 15.000. Itu tapi belinya di apotek. Itu adalah sodium bikarbonat standar untuk dikonsumsi manusia. Ya, tapi ada sodium bikarbonat yang namanya soda kue itu standar industri. Tingkat kemurniannya berbeda, prosesnya berbeda, pemutihannya berbeda. Kalau saya tidak menyarankan minum baking soda. Baking soda buat cuci sayur. Baking soda buat bikin kue. Untuk diproses, karena di dalam proses tadi ada hal yang harusnya yang akan rusak, tapi justru memang dia harus rusak sehingga layak konsumsi. Itu namanya standar industri ya. Jadi waktu pembuatan baking soda untuk standar industri tingkat kemurniannya berbeda. Jadi kalau mau minum bukan baking soda ya, tapi sodium bikarbonat. Nah, itu untuk menaikkan pH. Tapi kalau pH-nya tidak rendah, tidak asidosis, nggak usah, nanti malah alkalosis, begah. Jadi kalau mau tes dulu. Tapi ada cara yang lain sebenarnya untuk menaikkan pH tubuh, pH darah, olah nafas, oksigen dinaikkan, saturasi dinaikkan, makan sayur lebih banyak, ya. Tapi kalau dokter Tan Sucian menarik, Anda marah, kecewa, kepahitan, pH tubuh akan turun. Jadi gembira, tenang, tidur pules, itu akan menaikkan pH. Tapi kalau memang pH-nya itu termasuk sangat rendah, kan 7,35 minimal, ya. Maka misalnya katakanlah 6 pH darah ya, bukan pH urin. pH urin 5 nggak masalah. Nah, itu boleh suplementasi baking soda, tapi bukan baking soda, sodium bikarbonat ya. Belinya kalau baking soda itu di toko kue. Kalau sodium bikarbonat yang untuk manusia, yang untuk diminum ya, itu belinya di apotek atau toko kesehatan ya. Oke. 5 komponen perubahan lifestyle keto tadi, Bu, boleh diulangin lagi. Oke. KLFS 5 pilar. Lima, lima pilar kita bilang. Ada moving, berarti ada relaxing. Jadi kita bergerak, olahraga, tapi ada relax juga. Dan biasanya relax itu dianjurkan setelah jam 5. Makanya tidak dianjurkan olahraga setelah jam 5. Kemudian ada fasting, artinya kita berpuasa, tapi ada feeding. Nah, feeding itu pas jam makan itu no carbs 15 gram. Kemudian yang terakhir itu sleeping. Sleeping paling bagus tidur itu 8 jam, tapi 7 jam sudah cukup. Nah, ini kendala pada orang-orang muslim karena mereka bangun setengah 4 untuk sholat subuh. Kalau saya sih anjurkan berarti tidurnya lebih 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 apa lebih sore ya supaya bisa bangun buat sholat subuh. Ya kayak Mas Keto, Mas Tio kan Muslim dan taat banget tuh sholatnya. Maka dia Iya, jam 8 tidur betul. ya. Dia jam Iya, 8 jam udah tidur jam dah. 8 udah tidur ya. Saya pernah pernah hubungi untuk Zoom gitu. Wah, kalau Zoom jam 7, saya jam 8 harus selesai. Jam 7.
Dia minta SIM-nya jam 6 habis maghrib aja udah, atau pendek jam 8 saya tidur katanya gitu. Oh iya iya, oke oke. Iya, Mas Tio, ya itu sebenarnya contoh buat kita sih, apa namanya, Pak Jarot. Hmm. Eh, Ternyata saya pernah periksa KRMA-nya Mas Tio. Hmm. Percaya nggak Pak? Hijau semua. Eh, wow. Jadi bingung mau bilang apa sama dia ya. Karena hasilnya tuh 90 berapa ya? 98 apa 99? Oh, skor Lupa saya. tubuhnya, skor tubuh. Skor tubuhnya, iya. Wow, saya aja 89, mau mau 90 udah susah. Karena otot saya kurang. Otot saya kurang. Jadi skor tubuh saya 89. Pengen di atas 90 aja belum kecape-kecape. Wow, hijau semuanya. Oke, 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 oke. Ya, jadi memang tidur tuh penting banget ya. Begitu kita kurang tidur, ya namanya kan regenerasi selnya terjadi waktu tidur. Bahkan kalau kalau di Alkitab atau kalau di Muslim kan, kalau namanya Raja Daud atau Nabi Daud kan Kristen ada, Muslim ada ya. Nah, di Mazmur atau Zabur kalau di Muslim ya, itu ada bahwa Tuhan itu menyembuhkan aku dari segala penyakitku ketika aku tidur gitu. Jadi bahkan dulu pujangga, ya orang bilang Nabi Daud sudah berkata bahwa kesembuhan terjadi itu di tempat tidur, waktu tidur. Nah, tidur yang seperti apa? Daud punya anak namanya Raja Salomo atau Nabi Soleman. Engkau akan tidur dan engkau tidak akan terkejut, dan itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Ya, tidur yang tidak terkejut. Sekarang ada istilah modern, istilah keren ya, namanya deep sleep gitu ya. Jadi emang dari dulu ribuan tahun yang lalu pun bahkan eh, ya kita percaya bahwa Alkitab itu kan pewahyuan dari Roh Tuhan ya, Roh Kudus ya. Itu udah mengatakan bahwa tidur itu obat yang manjur. Ya, selain hati gembira obat yang manjur juga tidur. Itulah pentingnya tidur. Nah, makin modern dunia ini, akhirnya muncullah yang namanya pelajaran mengenai regenerasi sel, kapan perbaikan organ terjadi, kapan detox terjadi. Wah, ternyata tidur makin dikuakkan misteri atau sisi ilmiahnya menjelaskan pentingnya tidur untuk kesehatan ya. Bahkan sekarang kan tadinya kan saya konsentrasi diabetes gitu ya. Istri saya kan ya kalau sekarang kita banyak pasien mulai macam-macam penyakit ya, kita mulai rajin dengerin juga. Oh, ternyata juga untuk osteoporosis, kropos, untuk metabolisme tulang, pembangunannya juga waktu deep sleep gitu ya. Jadi kalau membetulin kropos, D3-nya udah cukup, berjemurnya udah cukup, olahraga untuk naikin osteokalsin udah cukup, tukang untuk bikin tulang, osteokalsin ada, D3K2-nya ada, bahan bakunya mineralnya ada, kolagen dan mineral dicampur nanti jadi tulang. Tapi waktu pembangunannya deep sleep-nya nggak ada. Itulah kenapa deep sleep juga penting, bukan hanya untuk diabetes ya, untuk pembangunan tulang, untuk osteoporosis, untuk kropos, ya akhirnya untuk semua orang ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah di diet keto antara makan sayur dan protein ada persentasenya yang Nggak ada. disarankan? Nggak ada ya. Ya pasti protein lebih banyak memang dianjurkan kan kita makan paling banyak, bagusnya protein ya yang utama. Tapi untuk harus 30%, 70% nggak ada, Pak. Oke. Jadi ada pertanyaan buat saya, apakah minum kopi semacam Good Day bisa membangun mengganggu kesehatan? Iya, bukan lambung ya. Saya dulu minum kopi saset termasuk yang disebut itu mereknya itu ya. Itu tahun 90-an saya kerja ekspor, suka begadang, suka kopi saset. Udahlah, itulah kenapa gula saya 500 600 jadi diabetes. Kenapa? Karena creamernya. Jadi creamer juga nggak bagus ya. Jadi kalau mau minum kopi, kopi hitam aja. Jadi apalagi bukan creamer ya. Anda pergi minum ke kafe kopi kekinian. Bahkan dia berani pasang loh di backdropnya kopi sehat, pakai gula buah, fruktus, fatty livernya naik. Karena dari fruktos itu larinya kalau disimpan jadi fatty liver, terutama ya. Kalau gula yang lain misalnya ke visceral fat, ke abdominal fat, begitu fruktos itu nanti larinya bisa ke fatty liver. Nah, maka juga kopi kekinian dengan gula buah sehat, kita nggak pakai gula pasir. Gula ya gula, ya. Jadi kalau fruktos nanti larinya ke fatty liver. Kalau gula aren ya sama juga namanya gula. Pakai creamer nih, ini creamer nabati nih, tetap aja
ya itu tidak baik ya. Lebih bagus kalau mau kopi, kopi hitam. Nah, kalau dari soal kopi hitam nih, Bu Dokter, ada saran komentar apa? Kopi hitam tanpa gula, bagus nggak? Saya minum, Pak. Saya coffee lover. Saya cari kopi sampai ke Solo, sampai ke Semarang. Hmm. Tapi saya paling suka Arabica Gayo Wine. Oke, karena kopi itu kan sebenarnya kalau dia hitam tanpa gula ya, memang dia ada kafein. Ya kalau cuma sedikit dibutuhkan malah justru untuk ngatur denyut jantung. Tapi kan dia ada antioksidan juga kan Bu ya. Betul, antioksidan bagus buat jantung. Dan dia menurunkan kadar gula loh, Pak. Hmm. Jadi Kalau kita minum kopi itu dia menurunkan kadar gula. jadi memang antioksidannya nurunin kadar gula ya. Bukan kalau saya itu minum kopi itu saya gini. Kalau istilah saya itu kayak sorga banget. Kayaknya nyaman, nikmatnya minta ampun gitu ya. Jadi kalau saya skip coffee kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Nggak makan nasi masih bisa. Saya udah balik lagi nih udah dapat 3 minggu nasi bakmi roti tepung-tepungan bahkan kacang pun satu balik ke menu standar yang lama satu genggam sehari gitu ya biji-bijian dan kacang-kacangan mix untuk vitamin E untuk protein saya masih makan kacang dan biji-bijian tapi satu genggam maksimal ya. Nah kopi saya minum kopi perut kosong nggak masalah ya. Jadi pas jendela puasa itu saya minum kopi hitam, saya tidak ada masalah dengan lambung ya. Oke. Iya betul Pak, nggak ada. Jadi kalau orang bilang, oh gara-gara saya sakit mah, gara-gara minum kopi. Menurut saya tuh nggak kejadian. Saya nggak pernah sarapan pagi tapi minum kopi nggak pernah sakit mah tuh. Iya, oke. Pak tadi ekoenzim buat sendiri, iya buat sendiri. Ada WA group nanti japri saya atau masukkan WA group yang untuk bikin ekoenzim ya. Ekoenzim itu gerakan komunitas relawan gratis karena ditemukan oleh Dr. Rosukon di Thailand ya. Beliau sekarang jadi biksu tuh ya, jadi bertapa jadi biksu. Dia mematenkan, menemukan, tapi dihibahkan untuk kemanusiaan tidak boleh jual ekoenzim. Tapi yang namanya Indonesia ya, walaupun disarankan begitu, Anda masuk Tokopedia, masuk Shopee, ya ada itu ekoenzim. Ekoenzim cair ada, ekoenzim bantal ada, ya. Nah, sebenarnya yang dilarang dijual itu yang ekoenzim cair. Kalau bantalnya, sabun ekoenzim, odol ekoenzim, sabun ekoenzim, itu ada, dijual ada ya. Kalau di sekarang ini ya apa-apa yang tidak ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya. Tapi kalau mau bikin sendiri, nah dulu saya sebelum ngajari olah nafas, Bapak Ibu ya, saya tuh ngajari ekoenzim, namanya ekoenzim nasional. Kita punya member juga sampai 50.000 sebelum saya bubarkan ya, karena kelompok-kelompok lain nganggap wah ini Pak Jarod bikin saingan. Enggak, saya nggak ada saingan, aku bubarin aja ya gitu. Jadi, tapi leadernya masih ada. Jadi kita ekoenzim itu kita gratis ya, ngajari gratis. Tapi saya masih ada beberapa WA group yang saya juga udah nggak aktif, tapi ada Bugung di Malang itu yang ngajar ya, dan beberapa teman-teman dulu ya yang melanjutkan ngajar pembuatan ekoenzim ya. Itu gratis ya, diajari gratis. Bahkan kalau dulu di komunitas yang kita kembangkan itu kalau dia itu nunjukin fotonya bahwa dia bikin, kan panennya 3 bulan. Sambil nunggu panen itu kita berikan dulu supaya dia bisa pakai dari sekarang ya. Tapi ekoenzim tidak untuk diminum ya, tapi boleh untuk kumur-kumur, untuk keramas, untuk waslap, untuk kudis, untuk ngepel lantai, untuk pakai nyuci baju batik. Kalau nggak mau pakai sabun, orang kanker kan kadang-kadang sama dokternya jangan pakai sabun, jangan pakai odol. Udah, odolnya ekoenzim aja, kumur-kumurnya ekoenzim, keramasnya ekoenzim, sabunnya ekoenzim, itu bisa. Ngepel lantai ekoenzim, nyuci baju ekoenzim, itu bisa ya. Jadi ekoenzim bahkan di beberapa rumah sakit itu ada yang untuk nyuci-nyuci peralatan itu enzim. Jadi kalau misalnya mau beli yang bukan ekoenzim pun kan ada odol enzimatik, ada sabun enzimatik. Jadi enzim itu juga bisa mengurai, bisa membunuh bakteri karena enzim itu akan mengurai protein, sedangkan bakteri, virus itu dia sebenarnya protein kan. Itu akan lipolisis, akan terurai oleh enzim. Itu cara kerjanya ya. Jadi ekoenzim kalau mau beli ya ada aja ya. Walaupun sebenarnya kita lebih senang mengajarkan orang bikin ekoenzim. 3 bulan fermentasinya ya. Kalau klasik enzim 1 tahun, minimal 6 bulan. Kalau jus pro, itu lebih lebih cepat lagi ya, 2 hari panen. Apakah air yang pH-nya tinggi tidak bagus untuk minum obat atau diminum sebelum atau setelah makan? Kalau saran saya, minum air alkali itu misalnya 1 jam sebelum makan ataupun 1 jam sesudah makan. Waktu kita Setuju Pak.
Nah, waktu kita makan, apa yang terjadi? Untuk membunuh bakteri, lambung itu keluarkan asam lambung HCl. Tujuannya targetnya pH di bawah 3. 2,7, 2,8 supaya bakteri mati. Nah, kalau kita makan sambil minum air alkali, maka tubuh akan produksi HCl banyak-banyak untuk menjadikan di bawah 3. Nggak tercapai, bakteri nggak mati. Atau tubuh akan diperkosa produksi asam lambung sampai akhirnya kecapean. Satu saat dia kecapean bikin asam lambungnya kurang, gejalanya kayak GERD, kayak emah, gampang sakit perut, padahal kekurangan asam lambung kurang, pepsinnya kurang. Nah, diet keto lagi, pepsin itu untuk mengurai protein. Jadi kalau gula, insulin, kalau protein itu bisa pepsin, bisa bromelin yang ada di nanas. Kalau sampai kurang pepsin bisa digantikan dengan makan bonggol nanas atau bikin cuka nanas, itu bromelin. Tapi sebenarnya yang tubuh kita bikin itu pepsin. Kalau pepsin udah sedikit, nah, pepsin sama HCl itu satu paket. Kalau HCl-nya rendah, pepsin pasti rendah. Pepsin rendah, HCl pasti rendah. Anda bisa ke rumah sakit tes 2,1 juta kurang pepsin apa tidak. Tapi QRMA di dalamnya ada. Ya, orang yang kurang pepsin itu gejalanya apa? Kalau habis makan protein, sendawa atau kentut. Orang lain kentut makan ubi, Anda makan protein kentut, kentut sendawa, udah kurang pepsin dah. Nah, itu maka nanti kalau kurang pepsin, kadang-kadang muncul proteinuria, kencingnya berbusa karena kemampuan mengurai proteinnya rendah. Nah, itulah kenapa bisa dibantu dengan nanas tadi ya. Ada bromelin itu juga untuk mengurai protein. Makanya kalau Anda masak daging, kalau nggak nanas kasih pucuk pepaya, kan dagingnya jadi empuk. Karena ada pengaruh bromelinnya tadi gitu ya. Jadi itu nyambungnya ke situ. Jadi kalau minum air alkali sekali lagi itu baiknya minumnya bukan saat makan. 1 jam sesudah makan, 1 jam sebelum makan itu boleh atau bagus saja minum air alkali kalau tubuhnya memang asidosis ya. Oke. Terus kalau minum obat, nah obat kan biasanya kan habis makan, jadi makan selesai lalu minum obat, berarti air biasa aja. Ya kalau pas makan saya menyarankan malah jus pro atau kefir. Jus pro atau kefir pH-nya rendah. Jadi tubuh malah akhirnya kalau misalnya gini, untuk mencapai 2,8 pH makan waktu dicerna di lambung, lalu kita minum jus pro yang pH-nya 4 atau 5. Jadi untuk mencapai 3 kan tubuh irit produksi asam lambungnya kan gitu. Jadi justru probiotik yang asam itu minumnya saat makan. Nah, selesai makan itu minum obat boleh, kalau suplemen kebanyakan disarankannya sebelum makan atau sesudah makan, jeda 1 jam sehingga dia nggak kena asam lambung. Jadi suplemen yang mahal-mahal, yang penyerapannya mudah, kan dia sebenarnya dihindari ketemu asam lambung kan gitu ya. Oke, mohon diulang kandungan ekoenzim. Kayak kalau mau panjang lebar masuk Google aja ketik ekoenzim. Tapi intinya ada 4 utamanya. 1, enzim, namanya juga ekoenzim. Maka dia mengandung enzim. 2, fitokimia. 3, dia mengandung probiotik. Ya, 4, dia mengandung asam organik. Ya, itu 4 yang paling utama di dalam ekoenzim. Ya, masuk YouTube aja. Masuk YouTube ketik gunanya ekoenzim. Kalau mau yang ngajar Pak Jarot, oke, Anda ketik ekoenzim Jarot. Nanti muncul beberapa modul yang saya ngajar bersama teman-teman. Ya, apa gunanya ekoenzim? Apa itu ekoenzim? Ekoenzim untuk semacam-macam. Ya, kalau untuk sakit kulit gimana? Pengencerannya berapa banyak? Gitu ya. Anda masuk belajar mengenai ekoenzim. Ya, ekoenzim untuk terapi kaki, untuk terapi kulit, ekoenzim untuk macam-macam. Ya, banyak banget. Maka disebutnya apa sih ekoenzim itu? Sejuta manfaat. Cairan sejuta manfaat. Cairan saja sampai kanker sembuh gitu ya, bisa jawabannya bagian dari penyembuhan kanker ya, tidak bukan ekoenzim tok saja, karena ekoenzim ada bisa andil bagian gitu ya. Atau mungkin saya tunjukkan aja nanti Anda nih, saya tunjukkan, kita masih ada waktu 20 menit lagi ya. Masih ada satu kali lagi nanti dengan Ibu Dokter ya, nih di luar tema nggak apa-apa ya, ketik aja ekoenzim, manfaat ekoenzim. Oke, atau ekoenzim larutan sejuta manfaat. Nah, oke, kalau ditambah kata Jarot ya nanti saya nih ya. Ini dengan Pak Sugeng bahas ekoenzim. Lalu saya bahas jamur putih ekoenzim yang bisa untuk maskeran ya. Ini saya lagi manfaat dan cara membuat ekoenzim Jarot ya 2022. Jadi kalau Anda ketik nama ekoenzim Jarot ya nanti muncul nih saya dengan Ibu Gung nih ya waktu nangani COVID, penggunaan ekoenzim sebagai desinfektan,
Ya, jadi Anda ketik aja ekoenzim Jarot gitu ya. Nih, saya juga, tapi saya jadi moderatornya aja. Yang ngajar Bu Evi Bandung sama Bu Agnes ya. Ini banyak testimoni, banyak cerita. Ekoenzim itu gunanya buat apa aja, buat ngepel, buat nyuci, buat P3K. Ya, bahkan nanti ada yang dengan Pak Jenderal Sumarsono, itu dari Palang Merah Indonesia. Wah, itu ceritanya lebih 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 seru lagi tuh. Penggunaan ekoenzim buat apa lagi, buat apa saja gitu ya. Waktu cacar mulut sapi itu untuk wabah penyakit hewan ternak itu Palang Merah Grobogan Semarang itu pakai ekoenzim. Karena obat dari Dinas Peternakan lama, impor lama, kasih ekoenzim sembuh. Ya, jadi ekoenzim gunanya banyak banget ya. Oke. Diabetes tapi hobi minum kopi susu. Oke, plus stevia, Oh. plus sukrolosa. Ya, ini yang sukrolosanya nih jangan nih. Kopi boleh, susu maksudnya nggak apa-apa. Kalau minum susu nggak masalah ya. Ada orang minum susu kayak mencret, kentut, begah. Ya, tapi susu ada laktosanya sebenarnya ya. Jadi paling Dan bagus. ada karbonya, Pak. Nah, bagusnya tuh kalau mau malah kopi santan. Ya, itu buat Nah, kopi saya itu, Pak. kopi santan ya, coba deh, nanti dicoba aja rasanya ya. Tapi kalau kopi santan itu kadang kalau dingin lebih enak. Maka kalau ada, saya kemarin jalan-jalan ke Vietnam ya. Waduh banyak hampir setiap kafe beli kopi santan. Cuma agak susah cari yang nggak manis gitu ya. Akhirnya ketemu loh yang itu ada tuh, bener kopi sama santannya tok gitu ya. Jadi santan dingin gitu ya. Tapi santan panas juga enak anget ya. Jadi mulai ganti creamernya, ganti susunya dengan santan. Ya, kalau misalnya males ya santan santan beli yang instan pun nggak apa-apa dah, yang udah dikemas siap saji itu nggak masalah juga. Ya, tapi kalau mau bikin sendiri ya lebih bagus. Susu yang tidak ada karbo itu hanya ASI. Ada tapi sedikit sekali. Semua susu kemasan itu eh, eh, cukup tinggi karbonya dan harus hati-hati. Nggak semua susu kemasan itu 100% dari susu sapi. Ya, apalagi Yang yang walaupun saya tahu cuma dua, Pak. Yang cuma dua susu 100% susu kemasan itu terdiri dari 100% susu susu sapi itu cuma dua yang saya tahu. Nah, bayangkan aja, Pak. Yang lain itu nggak semua, bisa-bisa dari tepung, macam-macam loh. Hati-hati aja. bahkan ketika susu itu ditulisnya tidak ada penambahan gula ya, ditulis ya tidak ada penambahan gula. Tapi walaupun nggak ditambah gula, Sudah manis. susu itu ada laktosnya. Betul, Dan betul. laktos itu adalah gula. Gula, Jadi gula betul. itu ada gula itu jadi ada gula itu ada sukrosa, fruktosa, laktosa, Laktosa glukosa. dan glukosa. Itu semuanya gula Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah diabetes, kopinya hitam gitu. Kopi itu mahalnya pahitnya. Ya, cari sensasi pahitnya tuh nikmatnya di mana gitu ya. Tapi kalau memang udah biasa gitu ya santan tadi dah gitu. Atau tambah butter, Pak. Oke, butter ya, itu juga banyak tuh Ya. juga. Itu kopi santan butter. Waduh, itu resepnya orang-orang diet keto tuh. Silakan dicoba. Kalau saya kopi santan udah nyoba, enak. Kopi santan enak. Saya kalau makan minum kopi santan itu pagi, saya baru lapar nanti itu jam 7 malam, Pak. Oke, oke, ya. Oke, kita lanjutin lagi. Pak, saya mudah sendawa, terutama dengan gerakan badan. Coba aja ketemu saya, tak tes. Saya biasanya kurang pepsin. Ya, begitu kurang pepsin, nanti tak lihat bagian ginjal. Mungkin kreatinnya rendah. Karena kalau lab itu dia hanya fokus pada jenis protein di kencing yang namanya kreatinin. Padahal protein itu banyak banget. Ada lisin, ada treonin, ada albumin, ada tritopan, ya. Nah, protein-protein yang keluar di kencing itu digabung namanya proteinuria. Kencingnya berbusa. Tapi saya tes albumnya bagus, kreatininnya bagus. Itu baru dua macam, albumin sama kreatinin. Gimana protein yang lain? Nah, biasanya kalau orang gampang sendawa, kencingnya jadi berbusa. Kenapa? Karena kurang pepsin. Kurang pepsin nggak bagus mengurai protein. Makanya begitu makan protein, sendawa kentut, tukang kentut, gitu ya. Jadi itu bisa diatasi. Minum klasik enzim atau cuka nanas. Atau makan kalau nggak diabetes, nanas bonggolnya. Kalau diabetes bagi saya nanas kan manis. Tak bikin jus bro. Waktu dibikin jus pun enzim bromelinnya juga ke ekstrak ya.
Jadi fermentasi itu mengubah gula, buah, fruktos menjadi asam organik. Lalu enzimnya dan vitaminnya, antioksidannya akan terekstrak. Maka kayak Nirwana SOD itu kan diekstrak dengan fermentasi. Jadi teknologi fermentasi itu sebenarnya fermentasi itu juga akan mengekstrak ya nutrisi yang kita butuhkan ya itu dengan fermentasi. Nah itu dan fermentasi mengubah gulanya menjadi asam organik. Ya jadi silakan kalau itu ya ketro. Bagaimana cara membuat bantal ekoenzim? Ya ekoenzimnya ampasnya jangan dibuang, diplastikin aja, udah gitu aja. Pakai beli Di seal blender, plastik. Pak. Eh? Di blender, di blender. Oh iya, maksudnya biar bisa lembut gini di blender dulu dihancurin kan masih perangkal-perangkal ya. Habis itu Iya, iya. diplastikin plastik yang ada sealnya kayak apa tuh namanya plastik Vacuum and seal. bukan Buat vacuum and seperti seal. jadi tuh bukan di yang seal gitu tapi dia dia kayak di setrika kayak kayak di uh, sealernya gitu ya. Oke. Susu almond buat orang diabetes ya sebenarnya kalau bicara eh, almond karbonnya juga masih tinggi ya Bu ya. Betul, betul. Kalau udah Jadi saya juga makan almond itu kalau ada duit. Kedua cuma 12 paling banyak. jadi kalau di gini kalau saya makan saya almond saya tiap hari makan tapi itu paling cuma 5-6 butir. Nah, kalau dokter Mila sampai 12 ya. Tapi saya itu 5-6 butir sehari itu atau 4-3 butir itu bagian dari mix. Jadi saya ada biji Oh, namanya ada banyak. apricot. Iya. Ya, saya ada apricot seed itu pahit banget. Kayak kayak biji mahoni, tapi nggak sepahit biji mahoni. Nah, itu apricot seed itu memang pahit, bahkan itu maksimum hanya boleh 5 butir. Kalau kalau lebih gulanya bisa ngedrop juga tuh. Jadi itu apricot seed. Ya, tak dicampur almond, saya campur dengan pumpkin seed, sunflower seed. Jadi kalau kita makan almond katakanlah 10 butir, nggak sebanyak 1 gelas susu almond. Untuk jadi 1 gelas susu almond tuh almondnya berapa banyak? Nah, akhirnya gulanya naik. Kalau diabetes loh ya, kalau kita bicara diabetes, Anda nggak diabetes, ya, orang kanker kan susunya nggak boleh susu yang lain, disarankan susu almond. Kita bicara kalau kita bicara diabetes itu pun harus dibatasin ya. Untuk penyintas CA apa boleh minum kopi santan? Ya mestinya boleh ya. Karena kan santan itu, jadi santannya itu gini ya, kan banyak orang kolesterolnya tinggi, bahkan jangan kan kanker ya, saya kolesterolnya tinggi, tidak boleh santan yang dipanasin. Jadi kalau misalnya bahkan Anda sayur santan pun, kalau bagi saya masih boleh, itu sayur dengan bumbu segala macam direbus, sudah mendidih, angkat, santannya dimasukin. Jadi waktu diangkat itu nanti suhunya dia akan jadi 90 atau 85, itu kayak pasteurisasi. Jadi santan dimasukkan. Jadi santannya jangan sampai mendidih. Kalau dia diangkat, itu kan dia mendidih diangkat 100 derajat. Lalu santan kita kan dingin, digabung kan jadi kira-kira 85 derajat. Nah itu santannya nggak rusak. Karena kalau santan nggak rusak, santan itu sebenarnya justru kolesterol baik. Yang jelek itu ketika santan atau kolesterol atau omega 3 atau kayak ikan itu kolagen, digoreng 200 derajat, direbus cukup lama. Nah, santannya rusak. Jadi sebenarnya kalau orang kanker misalnya mau kopi santan, saya sarankan kopinya dibikin dulu, lalu bikin kopi dingin santan. Nah, kasih es gitu ya. Itu mestinya kalau menurut saya ya. Gimana Bu Dokter Mira? Iya, begitu, Pak. Kopi santan enak banget, seperti minum kopi dengan creamer sih kalau menurut saya. Iya, lebih enak sih, lebih enak. Apalagi nih ya, Bapak Ibu coba bikin santan, bikin sendiri ya. Waktu bikin itu sudah pakai air matang ya. Jadi jangan bikin santan pakai airnya nggak matang, lalu santannya direbus supaya steril. Udah pakai dengan air matang bikin santan, masukin freezer, nanti kayak es krim loh. Wih, mantap ya. Jadi kayak es krim santan nanti. Cuma dimasukin freezer aja nggak dicampur apa-apa, gitu. Atau nanti kalau dia kulkasnya dingin, santannya itu dingin, dan udah jadi kayak kayak es krim gitu, dicampur kopi, jadi kopi dingin, enak. Oh, oh, mesti dicoba itu, Pak. Oke, Pak tes QRMA di rumah Bapak Bintaro, eh, japri saya aja. Japri saya ya, walaupun nggak ada di jadwal tes, kalau saya di rumah ya saya akan layani. Apalagi yang dari luar kota ya. Tapi kalau ikutin jadwal ya di WA Group selalu di post seminggu sekali tak post.
Kayak besok Jumat saya ke Surabaya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya Selasa baru pulang dari Surabaya. Nah, pokoknya Bapak yang dari luar kota, mumpung di Jakarta, japri saya aja kalau pas memang saya di Jakarta. Karena hidup saya ini mungkin di Jakarta hanya 30%. Ke Batam, ke Palembang, ke Balikpapan, di luar Bapak Ibu lihat di WA Group tes jadwal tugas KRMA itu ya, yang ke Batam siapa? Ya saya gitu loh. Itu sebuah kota dengan Pak Jarod sendiri. Ya iyalah, apa dengan siapa kalau bukan dengan saya gitu ya. Ada jadwal tuh di Ambon, di Papua, di Nabire nanti ya April di Denpasar. Ya saya ke Nabire, saya ke Ambon, saya ke Denpasar, saya ke Papua, saya ke Pekanbaru, saya keliling muter-muter dunia ini ya. Oke. Bagaimana cara bikin cuka nanas? Sama dengan bikin klasik enzim, kayak bikin eko enzim ya, 1:3:10. Gulanya, nah saran saya madu ya, madu lebih bagus, madu 1 kilo, perbandingannya 1:3:10 kayak bikin eko enzim. Katakanlah kita bikinnya itu pakai wadah yang 15 kilo, maka madunya 1 kilo, nanasnya 3 kilo, lalu airnya 10 kilo, jadi 1:3:10. Fermentasi minimal 6 bulan, ya itu lebih bagus ya, supaya apa? Supaya madunya itu nanti dalam 6 bulan itu glukosanya udah habis, gulanya udah habis, yang tersisa hanyalah enzim, dan karena tidak dipasteurisasi, tidak dipanasi, itu kayak cuka apel with mother, jadi bakterinya masih ada walaupun tidak sebanyak probiotik, tapi tetap masih mengandung probiotik, namanya tuh with mother. Kalau misalnya cuka apel with mother akan ada ya, tapi ada cuka apel yang nggak ada tulisannya with mother, itu maksudnya setelah dia jadi dia dipanasin. Nah, kalau kita nggak panasin, itu pasti ada ya bakteri-bakteri yang waktu dia itu mau kehabisan makanan, dia merubah diri menjadi semacam spora untuk bertahan hidup. Nanti waktu dia masuk ke perut, dia ketemu makanan, ketemu gula, ketemu karbohidrat, ketemu serat, ketemu probiotik, dia akan hidup lagi. Maka namanya cuka apel with mother. Nah, sekarang kita bikin cuka nanas with mother. Cara bikinnya sama dengan bikin klasik enzim, cuma buahnya nanas. Atau kalau saya sekarang bikin baru ya, saya pakai 60% nanas gitu ya. Tetap saya masih tak campur dengan buah-buah yang lain karena konsep kelengkapan enzim dan antioksidan gitu ya. Tapi sekarang saya 60% nanas dah gitu ya. Banyakin bromelinnya buat dikonsumsi sendiri kan saya diabetes. Saya mau mulai banyak makan daging, protein, butuh bromelin gitu ya. Bromelin juga bagus buat prostat, Pak. Oke, ya ya ya. Madu apa boleh untuk orang diabetes? Kalau bagi saya enggak boleh, karena itu glukosanya tinggi. Apalagi madu itu glukosa, buah itu fruktosa, gula pasir itu sukrosa, susu itu laktosa. Nah, glukosa itu ya langsung terdeteksi sebagai glukosa. Ya kalau misalnya mau tes yang pakai glukometer yang 24 jam itu, minum madu, langsung naik. Gulanya naiknya seketika, nggak usah nunggu 2 jam. Anda makan nasi, 2 jam lagi gulanya naik. Anda masak madu, saya tes gula 2 jam lagi nggak naik loh, udah turun. Pas naik, pas minum itu langsung naik. Makanya kalau orang gula yang hipoglikemia sampai gemeter-gemeter ngedrop, langsung minum madu, langsung naik, hitungan menit itu ya naik. Jadi kalau kalau nggak mau naik turun ya sudah. Orang diabetes nggak usah makan madu, cari madu buat apanya? Kan antioksidan. Sekali lagi antioksidan itu banyak banget jenisnya. Ya, kita bisa mengambil sumber yang bukan madu. Ya, sering kentut, apakah juga indikasi kekurangan pepsin? Iya, kalau kurang pepsin itu akan sering kentut, gitu ya. Jadi, gini, orang kurang pepsin akan sering kentut. Tapi kalau sering kentut, kemungkinannya apa aja? Misalnya, nggak kurang pepsin, tapi ternyata kurang keseimbangan probiotik. Jadi dalam tubuh kita itu, di usus besar kita itu banyak banget probiotik. Nah, itu ada namanya keseimbangan. Begitu bakteri baiknya kurang, bakterinya jahatnya banyak, akhirnya perutnya begah, bergas. Ada namanya kalau di tes QRMA juga ketahuan, tekanan intraluminal usus besar. Nah, kalau itu tekanannya tinggi, walaupun pepsinya nggak kurang di lambung, karena pepsin itu di lambung. Ya, kalau tes QRMA, lihatnya di bagian lambung itu ada pepsin. Pepsinnya nggak kurang, tapi di usus besar muncul namanya tekanan intraluminal. Itu berarti gasnya banyak. Nah, kenapa gasnya banyak? Karena bakterinya nggak seimbang. Jadi kalau misalnya sering kentut, tapi nggak kurang pepsin, tapi ketekanan gasnya di usus besarnya tinggi, solusinya adalah minum probiotik. Jadi sebenarnya sering kentut bisa didekati atau dicari akar masalahnya. Kurang pepsin atau kurang probiotik.
Kalau kurang probiotik, ya minum probiotik, nanti kentutnya beres. Gitu ya. Terakhir. Ini jamnya juga habis. Madu juga tidak boleh, Pak, untuk penyintas CA. Kalau saya nggak boleh. Kalau Iya, saya. makanan makanan CA-nya itu. Jadi madu itu glukosa. Oke, Bapak Ibu yang kanker ya. Contohnya dulu PET scan. Apa sih PET scan itu? PET scan itu glukosa dikasih tanda marker. Lalu diinjek, diinfuskan, dimasukkan ke dalam tubuh orang. Lalu gula yang glukosa itu akan ngumpul di mana? Ngumpulnya di panyudara, berarti kanker panyudara. Glukosanya ngumpul di pankreas, berarti kanker pankreas. Pertanyaannya, kenapa glukosa yang sudah dikasih tanda tadi kok bisa ngumpul di panyudara kalau orang kanker panyudara? Kok bisa ngumpul di paru-paru kalau kanker paru-paru? Karena sel kanker itu tidak butuh nutrisi. Jadi sel kanker itu awal cerita mulanya ya diantaranya selain radang kronis itu sel kanker itu misalnya satu waktunya regenerasi sel dia harus mati namanya apoptosis. Apoptosis bisa tidak terjadi karena kurang ionik kalsium atau sel ini sebenarnya bukan waktunya mati tapi kekurangan nutrisi sehingga suhunya turun. Maka suhu tubuh kita harus 36,5. Waktu suhunya turun ke 34, perintah apoptosis diberikan, kamu harus mati. Nah, dia ini nggak dengar perintahnya karena kurang ionik kalsium. Nah, waktu dia nggak dengar perintahnya, dia pengen mempertahankan hidup. Tapi karena memang jadwalnya dia mati, maka sistem tidak memberikan dia nutrisi. Nah, maka dia ngakali gimana bisa hidup. Suhunya kembali ke 36,5. Maka dia memfermentasi gula dengan bakteri anaerob. Nah, ini teorinya bukan teori saya, ini teori dari Otto Wadroff, onkolog dokter di Jerman yang sudah 50 tahun jadi onkolog ya. Jadi ketika sel ini mempertahankan hidup dengan fermentasi gula dengan bantuan bakteri anaerob, suhunya kembali ke 36,5, dia kembali hidup. Karena suhu tubuh kita itu harus 36,5. Kalau suhunya 27 itu namanya suhu mayat. Anda pergi ke rumah sakit mayat, maka suhunya 27. Itu orang mati itu ya. Suhunya 34, kanker berkembang biak. Karena kanker sel-sel yang suhunya 34 karena nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Jadi kanker juga tidak butuh oksigen. Maka musuhnya kanker adalah oksigen. Maka orang kanker saturasi harus 100%. Olah nafas, naikkan oksigenasi. Naikkan oksigenasi dengan olah nafas, dengan hemoglobin, dengan zat besi, dengan B6. Itu akan oksigenasi. Karena kalau tapi kadang eh, sel kanker ini jadi dia memfermentasi gula. Nah, gimana caranya supaya dia dapat makanan gula? Dia nggak butuh vitamin B, dia nggak butuh nutrisi, dia nggak butuh protein. Kanker nggak butuh lemak, dia butuhnya gula aja karena dia mau difermentasi dengan bakteri anaerob supaya suhunya 36,5. Begitu dia berhasil, dia membelah diri. Nah, membelah diri itu kemampuannya sama. Butuhnya gula dan bakteri anaerob. Dia berkembang dengan cepat. Itulah sel kanker. Nah, makanya ketika orang itu pengen tahu, dokter tuh pengen tahu dia kanker apa enggak, dikasih gula aja dan jenisnya yang glukosa. Nah, glukosa itu ada di madu. Kalau di gula pasir namanya sukrosa. Ya, glukosa itu sel kanker itu supaya dapat glukosa, dia memperbanyak namanya reseptor insulin. Makanya sel kanker itu dengan reseptor insulin itu dia narik, ayo gula ke sini, gula ke sini, gula ke sini. Makanya caranya tahu kanker itu di mana orang ini kena kankernya, dimasukin glukosa. Lalu dilihat, ini perginya glukosa ke mana? Ngumpul di panyudara, kanker panyudara. Nah, Anda minum madu. Madu itu glukosa. Langsung kankernya ke sini dong, ke sini dong. Glukosanya dibawa ke situ. Maka kalau saya loh ya, Anda nggak boleh minum madu. Orang kanker nggak boleh minum madu. Anda minum madu, Anda ngasih makan kanker. Kalau Anda makan polisakarida, serat, sayur, itu sebelum jadi glukosa, mungkin di usus sudah dimakan sama bakteri baiknya. Yang menjadi musuh bakteri anaerob yang bikin kanker tadi. Itulah kenapa orang kanker harus makan gula yang selama mungkin menjadi glukosa. Jadi karbohidrat yang makin panjang prosesnya untuk menjadi glukosa. Jadi misalnya kayak ubi ungu, pati, ya ubi ungu yang dalamnya ungu, rasanya nggak manis tuh, karena dia masih berupa polisakarida. Jadi ketika dia masuk di perut, sebelum kankernya kebagian, mungkin diambil sama probiotiknya, gitu. Jadi itulah kenapa kalau bagi saya, ya menurut saya dari ilmunya si Otto Wadroff dan apa itu sel kanker, maka glukosa tidak boleh. Nah, madu itu glukosa. Anda makan madu,
nanti kankernya kambuh lagi. Anda makan tape, kankernya kambuh lagi. Kan fermentasi, produk fermentasi kayaknya bagus. Tidak semua produk fermentasi itu probiotik. Alkohol itu produk fermentasi. Tape itu produk fermentasi, tapi bukan probiotik. Probiotik itu tahu, tempe, boleh, kimchi, ya. Kombucha pun juga sebenarnya jangan, karena bikinnya dari gula pasir, teh manis. Kalau mau fruit kombucha, paling enggak kalau ada sisa-sisanya, itu bukan glukos, tapi fruktos. Ya, jadi fruit kombucha atau kefir aja malah asam aminonya tinggi, ya, dan dia Hmm. laktosnya sudah nggak ada, udah diure. Paling nggak kalau ada sisanya, dia laktos bukan glukos, gitu ya. Nah, kalau madu itulah glukosa. Madu itu glukosa. Jadi kanker tidak boleh. Kalau nggak kanker, ini madu sehat. Iya sehat. Kalau kanker, jangan. Jadi sesuatu itu sehat buat siapa dulu. Itu ya. Oke, terakhir 2-3 menit, Bu Dokter kasih penutupan. Em, Melakukan ketofastosis lifestyle itu sebenarnya mudah. Yang penting kita mau dan konsisten. Itu aja sih, Pak. Oke, konsisten ya. Kalau teman-teman ikut saya panjang juga pasti mengerti arti kata konsisten gitu ya. Misalnya olah nafas aja deh, mood booster aja. Kan saya tahu banyak ratusan metode, kita nggak butuh banyak ratusan metode, kita butuh konsisten. Kita butuh konsisten. Sekali ngambil keputusan, konsisten ya. Konsistensi itu penting ya karena tubuh ada polanya dan juga tubuh membangun pola. Bahkan pola juga bisa dibangun sebenarnya ya. Jadi kayak makanya kalau kayak orang yang minum obat gitu ya, misalnya karena diabetes tapi minum obat, itu kan pasti dokternya ngasih tahu ya, kalau metforminnya pagi, pagi terus. Kalau siang, siang terus gitu ya, konsisten supaya tubuhnya kenyang membentuk ritme ya. Nah, tapi kita bergerak untuk menuju lepas obat, tentu butuh usaha ya. Usahanya juga nggak boleh radikal, ada tahap-tahapnya. Dan Bapak Ibu silakan ikutin terus ya komunitas kita, baik Zoom pagi ataupun Zoom malam ya. Kita mencoba berbagi apa yang kita bisa bagikan supaya kalau kita mengalami kesehatan ya Bapak Ibu teman-teman juga semuanya bisa mengalami kesembuhan dan kesehatan. Oke, selamat malam, sampai jumpa besok pagi. Kalau yang mau ikut pagi 5.30 ya. Selamat pagi, selamat malam. Makasih Bu Dokter. Bye-bye. See Ya, you next week. ya kita satu kali lagi, lompat 2 minggu lagi karena minggu depan Imlek. Saya, Oke, saya oke. Dua minggu lampunya lagi. sudah pulang dari Jakarta sih, tapi mungkin akan ke Bandung ya, rencananya ke campnya Bu Sinta tuh. Oke, selamat malam. Bye.